Aduh, cucianku udah selesai, aku udah selesai mandi juga, udah makeup sedikit, tumben karena lagi pengen, ya udah, jadi sekarang aku mau jemur dulu, habis itu pergi kerja. Aku rencananya hari ini selesai kerja mau nge-gym, karena aku gratis nge-gym kan ya di tempat kerjaku tuh. Jadi aku bersihin sepatu, karena kan kalau indoor nggak boleh kotor ya sepatunya. Sekarang aku mau berangkat kerja. Ini dia outfitku hari ini. Di luar panas. Dah. Ini dia sepedaku yang baru. Aku mampir di supermarket, kayaknya mau beli pisang karena aku lapar banget. Sebenarnya aku dapat makan sarapan sama makan siang sih di tempat kerja, tapi nggak tahan. Jadi ya udah nggak apa-apa, pisang dulu. Aku lagi di tempat gym. Tuh, udah selesai kerja hari ini. Aduh, makeupnya masih. Aku mau nge-gym kayak 1 jam gitu. Jadi biar kepala juga jadi seger. Oke, jadi di video kali ini aku juga ada ide buat jawab pertanyaan di komentar videoku sebelumnya. Yang pertama ada Robi Akbar yang nanya soal gaji staf di hotel. Ada suamiku. Soal gaji staf di hotel. Aku sendiri kerja di reception, gajiku ini kita buka-bukaan aja ya. Aku nggak apa-apa sih, nggak masalah. Di reception aku gajinya itu kotor atau brutonya itu 2.710 kayaknya deh. Pokoknya 2.700-an. Ini kotornya ya. Nah, setelah dipotong ini itu asuransi segala macem, bersihnya sekitar hampir 1.900 euro gitu. Ini di reception ya. Beda lagi, setiap hotel kan beda-beda atau setiap perusahaan beda-beda gitu. Di tempatku sebelumnya aku dapat lebih sedikit penawarannya gitu. Dan itu soal gaji ya. Sekitar pokoknya standar sekarang tuh sekitar mulai dari 2.500-an sampai 2.700-an. Itu untuk kerja di reception atau di restoran, di hotel itu standar. Mulai dari sekitar segitu. Tergantung hotelnya nawarinnya berapa gitu. Oke, sekarang pertanyaan kedua, ini dari siapa nih? Storage Drive II. Dia bertanya soal berapa jam maksimal kita bekerja dalam seminggu, apa 48 jam. Sebenarnya nih standar ya, kebanyakan atau di mana-mana itu 40 jam seminggu. Dalam artian 8 jam sehari. Artinya dalam seminggu itu kita wajib bekerja 5 hari supaya kita dapat 40 jam kerja ya kan. Gitu. Kalau misalkan lebih ya dihitungnya lembur gitu. Nah, kalau misalkan kerja sampingan kayak aku nih tergantung gitu basisnya berapa. Kalau misalkan basisnya 450 euro supaya nggak bayar pajak, tergantung hitungannya per jam itu dihitung berapa. Kalau aku karena di kontrakku tuh aku mau kerjanya 20 jam buat sebulan, artinya minimal itu aku kerja 5 jam buat seminggu gitu kan. Karena aku juga nggak mau kerja sampingan banyak-banyak, takut mempengaruhi kerjaanku yang utama gitu loh. Jadi
mmm, 20 jam per minggu aku menyetujuinya gitu. Kadang-kadang, ini sebenarnya aku udah sekarang pertengahan bulan, aku udah kerja lebih dari 20 jam sebenarnya, gitu. Kalau misalkan lebih dari 20 jam aku kerja dalam sebulan, gajiku itu tetap gaji pekerjaan sampinganku itu tetap aku terima sesuai dengan kontrak, tapi kelebihan jam bekerjaku itu dioper ke bulan selanjutnya, kayak gitu sih sebenarnya. Sebenarnya berapa jam kita kerja sampingan itu terserah kita, tergantung kuatnya berapa jam. Kalau aku, ngebatasin sampai sebenarnya 20 jam seminggu, gitu. Bukan, 20 jam sebulan maksudnya. Kemudian nih ada yang nanya soal, susah apa enggak dapet, visanya setelah Ausbildung. Sebenarnya lumayan ya, kalau kita nggak dari jauh-jauh hari gitu ngurusinnya, buat dapet janji temu gitu, buat dapet, appointment-nya itu, karena orang yang di apa namanya, Ausländerbehörde atau imigrasinya buat, orang asing itu lama banget ngeresponnya gitu. Itu yang bikin kita lama dapet, janji temu atau appointment buat dapet izin yang baru gitu. Jadi kalau misalkan nih, sebelum ujian akhir Ausbildung, itu harus mulai nyari, pekerjaan gitu. Jadi harus, ngelamar dulu atau misalkan kalau mau tetap, lanjut kerja di tempat Ausbildung, itu harus diusahain jauh-jauh hari dapat kontraknya. Karena buat, apa namanya, ganti visa Ausbildung ke visa bekerja tetap, itu kita butuh kontrak yang baru. Supaya dapat, kartu atau izin tinggal yang baru, yang sesuai dengan, tujuannya itu, gitu loh. Jadi waktu aku, setelah Ausbildung itu karena masalahnya, kayak gitu juga, apa namanya, nunggu appointment lama banget, jadi aku terpaksa nganggur 1 bulan setelah aku Ausbildung, karena aku nggak dapet izin, bekerja tepat waktu gitu loh. Jadi aku nggak boleh bekerja kalau izin bekerjaku nggak sesuai, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya bukan kemauanku buat, nganggur sebulan, tapi memang karena izin tinggalnya atau izin bekerjanya yang telat keluar gitu loh. Jadi diusahakan jauh-jauh hari, malahan sebelum ujian itu harus, dapat kontrak bekerja, dan begitu dapat kontrak itu harus ngabarin ini imigrasi supaya, visanya dirubah, kayak gitu aja. Oke, jadi segitu aja video atau vlog kali ini, dan mudah-mudahan, apa yang aku share bisa ngebantu kalian atau bisa bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang, kalian boleh tanya lagi di komentar, kalau aku bisa jawab, aku bakalan jawab, gitu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah!